Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa selesai. Nah, Ibu akan melihat absen yang Ibu bagikan ya. Oh ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita belajar, anak-anakku itu harus memperhatikan kebersihan diri dan kedisiplinan. Baiklah anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentunya itu kita harus selalu bekerja sama, seperti sekarang ini kita akan melakukan kegiatan berdiskusi. Kenapa? Karena dengan kerjasama, kegiatan yang akan kita lakukan akan lebih mudah. Nah, apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan? Ya, ternyata semuanya ya sudah melakukan kerjasama. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5 orang. Nah, untuk nama-nama kelompoknya silakan anak-anakku lihat di WA Group. Ya, sebelum kita berdiskusi, Ibu minta agar anak-anakku mendownload materi dan LKPD yang ada di WA yang sudah Ibu kirimkan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak dari manakah itu asalnya pensil? Oke, bagaimana proses pembuatan pensil? Ya, dan sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan pensil tersebut? Ya, jawaban dari anak-anakku sudah betul semua. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pensil itu hanya berasal dari sumber daya alam. Nah, sekarang perhatikan pada layar. Nah, di situ ada usaha-usaha untuk melestarikan alam. Kenapa harus ada ya? Karena seperti tadi dalam penggunaan pensil itu menggunakan pohon dan tentunya itu kita tidak boleh menebang sembarangan. Adapun usahanya yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. 3, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, selanjutnya, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu, sumber daya alam akan bertahan lama atau tidak cepat habis. Yang kedua, alam akan tetap terjaga. Yang ketiga, generasi mendatang masih bisa menikmati sumber daya alam. Nah, itulah tadi terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, selanjutnya, anak-anakku silahkan membaca teks pensil dalam hati. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD 1. Silahkan anak-anakku perhatikan di layar. Ya, di situ ada teks pensil. Jadi silahkan didiskusikan ya. Kemudian ada pertanyaan, silahkan dijawab. Nah, itulah tadi LKPD 1. Jadi silahkan anak-anakku presentasikan ya, 1 orang setiap kelompok. Ya, demikianlah hasil presentasinya, bagus sekali semuanya ya. Iya, tentunya dalam pemanfaatan sumber daya alam bisa kita memanfaatkannya dalam berbagai hal. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang terkait pekerjaan manusia. Nah, yang pertama tampak di situ pengrajin kayu, petani, dan penjaga pantai. Ya, itulah ya jenis-jenis
pekerjaan yang bisa kita gunakan yang ada dalam sumber daya alam kita. Nah, selanjutnya anak-anakku silahkan mengerjakan lembar kerja peserta siswa peserta didik 2. Silahkan perhatikan. Nah, di kegiatan 2 ini terdapat tabel yang terdapat 3 kolom, silahkan diisi. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pertanyaan, silahkan dijawab secara per kelompok. Ya, silahkan presentasikan 1 orang dan yang lainnya boleh bertanya ya apabila ada yang ingin ditanyakan pada kelompok tersebut. Selanjutnya, anak-anakku akan mengerjakan kegiatan ketiga, yaitu di situ terdapat teks Pak Weli. Silahkan anak-anakku lihat kegiatan ketiga. Nah, di situ anak-anakku bisa melihat ada bacaan Pak Weli. Nah, silahkan didiskusikan secara kelompok ya. Silahkan tuliskan pendapat. Nah, tentunya dalam menuliskan pendapat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca cerita dengan seksama, menentukan topik cerita, menentukan alur cerita, menentukan latar belakang cerita, dan menentukan fakta pendukung. Nah, sebelum mengerjakan tugas pendapatnya, silahkan anakku perhatikan rubrik berikut. Ya, sudah terlihat ya. Jadi di situ anak-anakku bisa mengetahui kapan anak-anakku mendapat nilai sangat baik, cukup, atau masih perlu bimbingan. Nah, hasilnya silahkan difoto ya dan dikirim ke WA ibu. Ya, ibu telah lihat hasilnya. Alhamdulillah, nilainya semua sudah baik, bahkan ada yang sangat baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, coba anak-anakku perhatikan refleksinya. Nah, yang pertama, hal apa saja yang dipelajari hari ini? Hal menarik apa saja yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Dan hal apa lagi yang ingin diketahui terkait dengan pelajaran hari ini? Ya, silahkan dijawab ya anak-anakku. Ya, setelah ibu tadi saksikan dan membaca hasil refleksinya, dan itu bisa dijadikan ke depannya untuk lebih baik lagi. Dan selanjutnya kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, bagus sekali semua kesimpulannya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang sumber daya alam dan bagaimana cara melestarikannya, serta bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat. Nah, berikutnya ibu akan memberikan tugas, ibu akan bagikan ke WA group, itu berbentuk Google Form. Silahkan anak-anakku membuka link yang ada di grupnya, kemudian dijawab ya. Ibu telah melihat jawaban dari anak-anakku. Alhamdulillah semuanya sudah bagus. Itu berarti anak-anakku menyimak dengan baik apa pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, ibu ingatkan ya bahwa kita harus disiplin. Kenapa? Karena dengan disiplin hidup kita akan teratur. Begitu pula dengan mengerjakan tugas, anak-anak harus disiplin agar tidak merepotkan diri anak sendiri. Dan anak-anakku harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Mengingat sekarang di zaman corona, jadi anak-anakku harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum menutup pelajaran hari ini. Jadi mari kita menundukkan kepala sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.